Zildan yang sedang melihat berkas laporan keuangan bersama Ethan di ruangan kerjanya, keduanya dikejutkan oleh kehadiran seorang wanita yang tiba-tiba masuk ke ruangan dengan wajah berantakan. "Zildan!" panggil Clarissa yang langsung menghampiri Zildan, yang sedang duduk di sofa berseberangan dengan Ethan. Wanita itu tanpa malu-malu langsung duduk di samping Zildan dan memeluk lengan kokoh pria di sisinya, membuat Zildan dan Ethan saling melempar pandangan dengan tatapan bingung. "Clarissa, kamu kenapa? Kok muka kamu berantakan kayak gini?" ucap Zildan yang baru menyadari bahwa ada berkas cakaran di bagian pipi Clarissa. Mendadak kedua sudut bibir Clarissa menurun dan memperlihatkan wajah sedihnya. "Kamu nggak tahu? Kamu tahu nggak siapa yang udah buat aku kayak gini? Istri kamu, Zildan. Tadi aku ketemu dia di kafe sama teman-temannya. Terus dia menghinaku dan mengataiku kalau aku ini perusak rumah tangganya," tutur Clarissa sambil merengek dengan posisi masih memeluk lengan Zildan. "Apa kamu bilang maksud kamu Aisyah yang melakukan semua ini sama kamu?" Zildan cukup syok mendengar penuturan dari kekasihnya ini. Rasanya tidak masuk akal saja jika gadis selembut Aisyah dapat berbuat kasar kepada Clarissa. "Kamu nggak percaya sama aku?" balas Clarissa yang membuat Zildan sedikit gelagapan. "Bukan gitu maksud aku, tapi bukannya kamu sendiri lihat kalau Aisyah itu wanita yang lembut?" Clarissa spontan melepaskan pelukannya. "Kok kamu malah muji dia sih?" "Dia itu wanita barbar, Zildan. Buktinya aja ini. Di kafe tadi aku dijambaknya, terus dicakar juga." Adu Clarissa lagi. Sementara Ethan yang merasa risih melihat Clarissa yang seperti ulat tomcat, pria itu memilih memainkan ponselnya dan berselancar di dunia maya. Akan tetapi, gerakan jempol Ethan yang beradu di atas layar mini seketika berhenti saat dia melihat sebuah video yang baru saja diunggah oleh seseorang di aplikasi media sosial. Video itu menayangkan tentang kejadian di mana Aisyah sempat menjambak rambut Clarissa dan direkam oleh salah satu pengunjung kafe yang kebetulan menjadi saksi di sana. Wahahaha. Melihat Ethan yang tertawa tiba-tiba membuat Clarissa dan Zildan langsung menatap heran pada pria itu. Ngapain kamu ketawa? Kamu pikir ini lucu?" tegur Clarissa yang merasa bahwa Ethan sedang menertawai dirinya. Padahal memang benar jika Ethan sedang menertawai wanita itu. Ethan berdeham. "Zildan, coba lo buka ponsel lo deh. Cek di Instagram sekarang. Ada yang lagi viral," seru Ethan dengan senyum yang masih mengembang di wajahnya. Tanpa mau membuang banyak waktu, Zildan meraih ponsel yang tergeletak di meja dan mulai membuka aplikasi Instagram. Bahkan Clarissa juga ikut melihat ponsel Zildan. Seketika itu wajah Zildan mendadak berubah saat dia melihat sebuah cuplikan video dengan durasi kurang lebih 1 menit di mana seorang gadis berparas cantik sedang menganiaya seseorang yang tidak lain adalah Clarissa. Melihat bagaimana Aisyah membuat Clarissa tidak berdaya, justru hal itu membuat Zildan menahan senyum sendiri. Sedangkan Clarissa, harga dirinya benar-benar seakan runtuh di hadapan pria yang sudah dia anggap sebagai tambang emasnya. "Brengsek, kenapa ada yang bisa merekam kejadian itu sih? Bikin malu aja," gumam Clarissa dalam hati. Clarissa dengan cepat meraih ponsel Zildan dan meletakkannya di meja kembali. "Kok reaksi kamu seperti itu sih? Kamu senang lihat aku dipermalukan?" desis Clarissa. Zildan mengusap pangkal hidungnya, bingung bagaimana harus membuat wanita di sampingnya ini untuk tenang. "Sayang, aku nggak bermaksud gitu kok." "Terus kamu maunya aku gimana?" tanya Zildan dengan lemah lembut. "Aku mau kamu balaskan rasa sakit hatiku sama perempuan nggak tahu diri itu. Dia harus tahu gimana rasanya dipermalukan seperti tadi." Mendengar permintaan yang menurut Zildan seperti kekanak-kanakan membuat pria itu mengurut keningnya. "Ya udah, nanti kalau aku ketemu dia di rumah, aku akan ngomong ke dia, biar dia minta maaf," ucap Zildan pada akhirnya. "Aku nggak mau dia minta maaf saja sama aku. Dia juga harus berlutut di kakiku dan di depan semua orang," sambar Clarissa dengan ekspresi wajah menggebu-gebu. "Hah? Kamu serius mau melakukan itu? Menurut aku itu sih nggak perlu. Gimana nanti kalau kakek tahu? Jadi kamu lebih memilih perempuan itu daripada aku?" Clarissa mulai kehilangan kendali. Ethan yang merasa enak melihat pertengkaran dua sejoli ini, dia pun beranjak. "Kayaknya gue harus balik ke meja kerja gue.
Kalian silahkan dilanjut berantemnya, permisi, ucap Ethan kemudian berlalu begitu saja tanpa menunggu persetujuan dari Zildan. Sayang, kamu kok malah bengong sih? Zildan tersentak saat Clarissa mengguncang lengannya dengan cukup kuat. Iya, kamu tenang aja ya, nanti aku akan bicarakan sama dia di rumah. Kok cuma dibicarakan? Aku mau kamu kasih dia hukuman, balas Clarissa yang masih memasang wajah syok manja. Iya sayang, nanti aku akan kasih dia hukuman kalau aku pulang nanti. Jangan ngambek lagi dong, mana senyumnya? Seketika itu kedua sudut bibir Clarissa langsung tertarik ke atas membentuk lengkungan senyum. Nah, gitu kan cantik, puji Zildan kepada kekasihnya. Hari ini Zildan pulang dari kantor agak awal, sekitar jam 3 sore dia sudah tiba di rumah. Sebelum turun dari mobil, Zildan sudah menyiapkan kata-kata super pedas yang akan dia ucapkan untuk Aisyah. Karena sudah berani mempermalukan Clarissa di depan, pria itu mengendurkan dasi yang terasa mencekik di lehernya. Dengan langkah tegas, Zildan memasuki rumah berukuran sederhana. Akan tetapi, Zildan tidak menemukan di mana Aisyah berada. Hingga akhirnya dia mendengar suara seseorang seperti sedang bernyanyi di halaman belakang rumah. Lalu Zildan segera beralih ke bagian belakang rumah. Dilihatnya Aisyah ternyata tengah sibuk menyiram tanaman menggunakan selang air. Shalalalala hey, shalalalala hey. Aisyah yang sedang asik mendengarkan lagu K-pop menggunakan headset yang tersumpal di kedua telinga, gadis itu terus saja mengguyur beberapa tanaman hias dengan air sambil bergerak lincah mengikuti irama alunan musik yang dia dengar. Tanpa Aisyah sadari bahwa di belakangnya sudah berdiri sosok pria yang tengah menatap heran ke arahnya. Aisyah, saya perlu bicara dengan kamu, ucap Zildan. Namun, sepertinya Aisyah tidak mendengarkan suaminya. Dia masih terus saja menari ala-ala artis K-pop. Hal itu membuat bibir Zildan berkedut menahan senyum. Aisyah, kamu dengar saya nggak sih? Ulang Zildan yang tidak mengetahui jika istrinya saat ini tengah mendengarkan musik. Kesal karena merasa diabaikan, Zildan lantas mendekati Aisyah dan menepuk bahu sang istri dari arah belakang. Aisyah yang terkejut karena seseorang mengagetkannya, gadis itu refleks berbalik dan tanpa dia sadari, dia malah menyemprotkan air ke wajah dan tubuh Zildan. Ya ampun mas, aku minta maaf, aku nggak sengaja nyiram kamu. Aisyah yang merasa bersalah, dia langsung melemparkan selang ke tanah. Melihat Zildan yang sudah basah kuyup karena ulahnya, lantas gadis itu mendekat dan ingin meminta maaf. Akan tetapi karena Aisyah yang terlalu ceroboh dan tidak memperhatikan langkah, tiba-tiba kakinya tersandung oleh selang yang terbentang di depannya. Hal itu membuat Aisyah menjerit saat tubuhnya akan terjerembab ke tanah. Wah, pekik Aisyah histeris. Namun Aisyah sempat meraih celana Zildan sehingga celana bahan yang dikenakan suaminya itu malah melorot dan memperlihatkan penampilan Zildan yang hanya memakai kemeja dibalut jas hitam dan celana boxer bermotif gambar kartun karakter SpongeBob. Menyadari kecerobohan istrinya, mendadak Zildan menjadi naik pitam. Pria itu mengusap wajahnya yang sudah terlihat merah padam. Aisyah, teriak Zildan. Sedangkan Aisyah, gadis itu malah menelungkupkan wajahnya di atas rerumputan karena merasa malu dengan kelakuannya sendiri. Maaf mas, aku nggak sengaja, sahut Aisyah. Bi Ijah yang tadinya sudah bersiap ingin pulang, wanita parubaya itu terperanjat setelah mendengar suara teriakan Zildan dari arah luar. Ya Allah Gusti, kirain suara petir dari mana tadi? Rupanya itu suara Tuan Zildan memarahi nyonya. Kasian banget sih Nyonya Aisyah, tiap hari diomelin terus sama suaminya. Amit-amit deh aku punya menantu seperti itu. Bakal aku ulek jadi sambal nanti kalau menantuku seperti Tuan Zildan. Malam harinya, suasana di meja makan terasa begitu canggung karena hanya ada Zildan dan Aisyah yang duduk berseberangan di meja makan. Mas, mau makan ini nggak? Tadi aku yang masak loh, orek tempe. Kata mama, mas doyan makan tempe kan? Aisyah mencoba mencairkan suasana yang terasa sangat menegangkan baginya. Sahut Zildan tanpa mau mengeluarkan sepatah kata pun. Kendati demikian, Aisyah tetap melakukan tugasnya melayani suami. Dengan cekatan, dia pun segera menyendok orek tempe yang dibuatnya tadi ke piring Zildan. Cukup, aku gak bisa makan banyak.
Nanti yang ada perutku malah buncit lagi, gerutu Zildan yang menghentikan gerakan tangan Aisyah menyendok lauk ke piringnya. Mau kamu gendut atau enggak, itu enggak masalah buat aku sih. Aku tetap suka kamu apa adanya. Aisyah merasa keceplosan saat ngomong. Mendadak dia langsung membekap mulutnya dengan tangannya sendiri. Kamu ngomong apa barusan? Tanya Zildan yang sempat mendengar perkataan Aisyah tadi. Meski gadis itu ngomong agak sedikit berbisik, Aisyah menggelengkan kepala dengan mulut yang tertutup rapat. Usai makan malam seperti biasa, Aisyah akan langsung mencuci bekas makanan. Di sela-sela mencuci piring, Aisyah tersenyum sendiri saat mengingat kejadian tadi sore. Dengan wajah kesal, Zildan melangkah masuk ke rumah sambil menyeret celananya yang terlepas karena ulah Aisyah. Mas Zildan lucu banget sih mukanya tadi sore, bikin gemes, gumam Aisyah dalam hati. Aisyah hampir saja melempar gelas kaca di wastafel saat Zildan menegurnya dari belakang. Refleks, gadis itu menoleh dan menghela napas singkat. Mas, kamu itu bisa nggak sih nggak ngagetin aku? Aku tuh hampir jantungan tahu nggak? Gerutu Aisyah menatap sebal ke arah suaminya. Iya, maaf, aku nggak bermaksud buat ngagetin kamu. Aisyah sempat tertegun mendengar kalimat barusan yang diucapkan oleh Zildan. Sedangkan Zildan, dia merutuki dirinya di dalam hati karena baru menyadari perkataannya tadi. Loh, kenapa aku harus minta maaf? Harusnya aku balas memarahi dia dong. Kenapa sih denganku ini? Melihat Zildan yang seperti orang kebingungan membuat Aisyah menatap aneh ke arahnya. Mas, kamu kenapa sih? Kamu sakit? Atau jangan-jangan kamu masuk angin gara-gara abis aku semprot di taman tadi? Tanya Aisyah yang penuh perhatian. Meski perhatiannya seperti itu membuat hati Zildan sedikit tersentuh. Kenapa memangnya kalau aku sakit? Kamu khawatir? Tanya Zildan mulai memancing jawaban dari Aisyah. Ya iyalah mas, kamu itu suami aku, jadi aku harus tahu gimana kondisi kesehatan kamu, iya kan? Zildan tertegun mendengar jawaban dari Aisyah. Bahkan selama dia berpacaran dengan Clarissa, wanita itu sama sekali tidak pernah menanyakan tentang kondisi kesehatannya. Melihat Zildan yang berdiri di dekatnya sambil melamun, membuat Aisyah melambaikan tangan di depan wajah Zildan. Mas, kamu lagi mikirin apa sih? Beneran gak sakit? Aku bikinin teh hangat mau gak? Tawar Aisyah. Zildan melirik sekilas ke arah Aisyah, tampak wanita itu masih sibuk mencuci piring. Gak usah, aku juga mau tidur. Oh ya, aku baru ingat, tadi kamu ketemu Clarissa di kafe. Apa yang udah kamu lakukan padanya? Mendengar pertanyaan dari Zildan, ekspresi wajah Aisyah seketika itu langsung berubah. Bersambung, tetap pantengin terus bab selanjutnya ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalam, bye!